إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, para akhwat, ummahat, rahimakunallah, dan juga ikhwah, keterlambatan yang cukup jauh ini mohon dimaklumi karena qadarullah ya, ana harus ke rumah sakit pada duha ini, dan setelah ini pun juga menuju Jakarta dan menuju rumah sakit, sehingga waktu sangat ketat ya. Jadi harap dimaklumi atas keterlambatan ini. Namun karena sudah mau'id kita adanya kajian di duha ini, maka tetap dilaksanakan, alhamdulillah. Insyaallah kita akan membahas fikih udhiyah, yaitu fikih tentang kurban, ya insyaallah akan dilakukan oleh sebagian dari kita sebagai salah satu upaya untuk menuntut ilmu syar'i. Maka kita membahas insyaallah apa yang akan kita lakukan biiznillah ta'ala pada harinya nanti. Para jemaah sekalian rahimakumullah, kita mulai dulu dalam masalah salat Id. Ya, sebelum kurban, masalah salat Id, bahwasanya salat Id itu dilakukan qabla al-khutbah, sebelum khutbah. Ini di Idul Adha ataupun Idul Fitr. Dan salat Id pada hari tersebut adalah perkara yang paling penting. Dan adapun khutbah, sembelihan, zikir dan lainnya dari amalan di hari raya Id itu semuanya ikutan, sifatnya ikutan, bukan sifatnya asal tapi ikutan. Nah, salat Id ini adalah yang paling awal, paling pentingnya amalan di hari itu. Ya. Kemudian waktu salat Id, berkata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, beliau menukil perkataannya Ibn Battal rahimahullah, para ahli fiqih bersepakat bahwasanya salat Id itu tidak dilakukan sebelum terbitnya matahari. Ya. Dan ketika matahari terbit juga belum boleh dilakukan salat Id, belum sah. Melainkan salat Id boleh dilakukan mulai dari waktu syuruq. Sekitar 10 atau 15 menit setelah terbitnya matahari. Setelah sunrise 10 atau 15 menit maka boleh melakukan salat Id. Itu waktunya. Dan Al-Baghawi rahimahullah dalam kitab Syarhus Sunnah, beliau mengatakan wa yustahabbu an yaghdu an-nasu ila al-musalla ba'dama sallu as-subha li akhdhi majalisihim wa yukabbirun. Dianjurkan
orang-orang untuk pergi ke musalla setelah mereka sholat subuh untuk mendapatkan porsi tempat duduk dan bertakbir. Ya. Jadi dianjurkan sebenarnya habis sholat subuh itu silakan menuju ke musalla. Musalla ini istilah untuk tempat sholat dan disebut musalla karena bukan masjid. Karena hukum asalnya disyariatkannya sholat Id itu bukan di masjid melainkan di musalla, walaupun tetap sah di masjid, namun di musalla itu yang lebih awal, lebih asal ya. Jadi setelah sholat subuh. Namun memang kita biasanya tidak sholat subuh ke rumah dulu ya, mandi dan seterusnya gitu kan. Ya boleh, silahkan ya. Dan imam atau khatib ya, biasanya kan imam dan khatib sama orangnya, sama ustadznya biasanya. Itu keluar menuju sholat di waktu bertepatan dengan bolehnya sholat Id, yaitu setelah matahari naik. Ya, waktu itu kan kalau nggak salah Idul Adha apa ya? Anak waktu di sini Idul Adha. Anak khutbah di sini Idul Adha. Ya. Itu kan matahari sudah naik sekali gitu ya. Nah, jadi wajar kalau misalnya imam itu datang lebih akhir dibandingkan makmum. Ya. Jangan kebalik ya. Imam duluan, makmum belum ada. Ya, jangan. Ya. Taib. Kemudian dianjurkan untuk mempergegas. Dianjurkan mempergegas atau mempercepat keluar dari rumah di hari raya Idul Adha menuju sholat Id. Ya. Gini. Kata Al-Baghawi, al-mustahab an yu'ajjil al-khuruja fil adha wa yu'akhir al-khuruja fil fitri qalila. Untuk Idul Adha sebenarnya lebih dipercepat untuk sholat Idnya. Ya. Dipercepat. Baik orang-orang keluar dari rumah ngumpulnya itu dipercepat. Adapun Idul Fitri itu diperlambat sedikit. Ya. Kenapa coba? Kenapa? Idul Adha dipercepat sedikit. Maksudnya lebih dipercepat, baik ringkasnya khutbah, cepatnya para jemaah datang, dan cepatnya terselenggarakan sholat gitu loh. Karena habis sholat Id acara nyembelih kambing. Oleh karena itu dimakruhkan makan besar sebelum sholat Idul Adha, karena sunnahnya adalah seseorang memakan daging hewan sembelihan dia dan keluarganya memakan daging hewan sembelihan kepala keluarganya gitu ya. Namun memang yang terjadi adalah kita makan ketupat dan daging semur dan semisalnya itu sembelihan kemarin hari gitu kan ya. Sebenarnya sunnahnya adalah kita makan daging yang kita sembelih. Sebenarnya begitu. Ya, jadi kronologinya apa? Bangun subuh nih. Ya, jangan makan. Maksudnya jangan makan berat. Makan wafer boleh, tapi kalau banyak namanya makan berat gitu kan. Jadi jangan makan berat. Ya, kacang sebiji 2 biji misalnya. Atau minum itu boleh. Nah, dimakruhkan makan besar. Nah, namanya belum makan, kemudian sholat Id, khutbah ya jangan lama-lama. Anak waktu itu lama nggak sih, Mas Bro? Kayak inget nggak waktu itu lama nggak anak khutbahnya? Nggak lama. Jangan gak enakan sama anak, bilang aja kok lama. Hah? Standar. Ya. Jangan lama-lama gitu. Sholatnya silahkan dikondisikan.
setelah khutbah Id biasanya kalau kemarin di sini apa? Diajak ke sekretariat kemudian makan-makan. Pertanyaan saya itu daging yang dimakan ketika itu sembelihan siapa gitu loh. Nah, tapi boleh nggak makan-makan besar gitu? Ya boleh, nggak apa-apa. Cuman disunahkannya adalah Anda memakan daging sembelihan Anda gitu, ya seperti itu sebenarnya. Atau daging kurban minimal, daging kurban siapapun dimakan gitu. Memang agak sulit. Kenapa? Karena nggak semua kambing langsung disembelih ketika itu. Bisa jadi nanti menjelang zuhur dan semisalnya. Kalau nunggu lama, kita kelaparan. Ya seperti itu. Nah, kalau Idul Fitri diakhirkan sedikit gitu. Bangun subuh Idul Fitri nih. Makan boleh nggak? Boleh kalau Idul Fitri mah. Makan boleh. Makan besar. Dan misalnya panitia mengatakan jam 7. Jam 7 nggak apa-apa Idul Fitri ya. Ya. Nah, kalau Idul Adha kalau bisa 6.30 gitu. Lebih awal. Karena orang pada belum makan dan karena masih ada penyembelihan nanti. Jadi acaranya tuh lumayan banyak loh. Coba antum silaturahim keluarga besar, memang capek. Tapi lebih capek mana dibandingkan ngulitin kambing, cacah ini cacah, lebih capek Idul Adha sebenarnya, belum masaknya. Gitu kan? Ya, makanya dianjurkan lebih cepat. Ya. Ada lagi nggak nanti kira-kira di sini? Idul Adha di sini? Sholatnya di situ lagi nggak ada? Diselenggarakan nggak ada? Ada. Kok Anda nggak diundang? Anda ada di tempat lain insya Allah ya. Ada di Masjid Hijau. Nah, maka panitia nanti agak mempercepat. Dan boleh panitia mengatakan ke ustadznya, Ustadz afwan mungkin lebih dianjurkan supaya kita jangan terlalu lama dalam menunggu jemaah. Gitu. Kadang-kadang di beberapa tempat nunggu jemaah dulu yang terlambat padahal udah jelas tertera jam berapa gitu kan. Maka diawalkan lebih baik untuk Idul Adha. Oke? Kemudian Rasulullah SAW ya memang memakan makanan besar, makan berat di hari raya Idul Fitri sebelum sholat. Hadis Anas bin Malik dari riwayat Al-Bukhari. Karena Rasulullah SAW la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witra. Rasulullah SAW di hari raya Idul Fitri tidak pergi ke salat Id kecuali beliau makan beberapa butir kurma. Kurma ketika itu di zaman Nabi, kurma itu bisa menjadi pengganti makanan berat loh. Jadi tetap makanan berat. Dan makannya secara ganjil. Amma yaumul adha fahuwa yaumu aklin wa syurbin. Adapun hari raya Idul Adha maka itu adalah hari raya makan dan minum. Dan beliau tidak makan sebelum apa? Sebelum salat Id. Begitu. Wala yat'am yaumul adha hatta yusalli, dan beliau tidak makan di hari raya Idul Adha sampai beliau salat Id maksudnya. Ya. Taib. Kemudian salat Id ini berapa rakaat? 2 rakaat. 2 rakaat tanpa azan, tanpa iqamah. Mungkin imam bisa bilang as-salatu jami'ah ya misalnya. Tapi itu bukan iqamah. Ya, tidak ada salat qabliyah, tidak ada salat ba'diyah. Dan disunahkan apa? Di lapangan. Bukan dianjurkan di masjid. Kecuali ada kondisi yang melazimkan itu, semisal hujan. Atau banjir. Atau becek
tidak memungkinkan misal, atau hanya khusus perempuan mungkin. Tetapi itu pun bukan sesuatu yang dianjurkan sebenarnya, mengkhususkan jemaah perempuan di satu spot saja, khutbahnya laki-laki, tidak dianjurkan, melainkan yang perempuan berkumpul juga di lapangan tapi ada tempat khusus agak belakang gitu. Ya. Seperti itu. Sebagaimana dilakukan kemarin di daerah ini, teman-teman Ristawa. Taib, tidak ada qabliyah, tidak ada ba'diyah, kecuali misal di masjid dilakukannya. Kalau di masjid dilakukan salat Id, sah insyaallah, dan orang yang masuk masjid dia salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid. Dan bertakbir di rakaat pertama berapa kali? 7 kali. Di rakaat kedua bertakbir 5 kali. Ya, mengangkat kedua tangannya di setiap takbir. Ini pendapat sebagian ulama. Ada ulama lain berpendapat tidak mengangkat, tapi wallahu alam mengangkat yang benar insyaallah. Wallahu alam. Kemudian membaca Al-Fatihah. Di rakaat pertama surat Qaf. Itu kalau mau versi panjang. Rakaat kedua surat Al-Qamar. Atau mau versi pendek, rakaat pertama surat Al-A'la, rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Oke? Seperti itu tata caranya. 7 dan 5 takbirnya. 7 dan 5 takbirnya. Baik, bagaimana jika imam lupa takbir 7 dan 5? Ya udah enggak apa-apa. Imam lupa gitu loh. Terlebih misalnya di rakaat kedua udah kadung diri tiba-tiba alhamdulillahirabbil alamin. Nah, apakah jemaah mengatakan subhanallah? Enggak perlu. Kenapa? Karena takbir 7 dan 5 itu sunnah, bukan wajib, bukan rukun dalam salat Id. Meninggalkannya itu tidak apa-apa, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang sengaja aja nggak apa-apa, apalagi yang tidak sengaja. Oke. Kemudian disunnahkan untuk mengambil jalan pergi yang berbeda dengan jalan pulang. Jalan pergi dari gang ini, jalan pulang dari gang lain. Itu sunnah untuk mengizharkan atau menzahirkan syiar-syiar orang-orang muslimin di hari raya mereka dan membanggakan keislamannya gitu loh. Ya, itu dianjurkan. Gimana kalau naik motor? Begitu pula dengan naik motor. Naik motor lewat sana perginya, kemudian lewat jalur lain pulangnya. Taib, kemudian hadis-hadis berkaitan dengan keutamaan sembelihan itu rata-rata hadis dhaif. Sehingga kalau memang mau mencari pahalanya, serahkan aja ke Allah. Hadis-hadis yang berkaitan itu dhaif rata-rata. Kemudian apa hukum dari menyembelih? Ya. Apa hukum dari menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha? Para ulama berbeda pendapat dengan 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasanya hukumnya wajib. Wajib bagi orang yang kaya. Yang dimaksud kaya yaitu orang yang berkeluangan atau berkelebihan harta untuk bersedekah atau untuk menyembelih. Sebagian ulama lain mengatakan sunnah, dianjurkan. Wallahu a'lam, memang yang mewajibkan itu kuat, tetapi yang ma'ruf wallahu a'lam yang lebih saya pilih sekarang hukumnya dianjurkan. Dianjurkan bagi yang berkemampuan. Ya. Begitu juga dengan akikah. Akikah itu sebagian mewajibkan, sebagian mensunnahkan. Yang melakukannya bukan anak, tetapi orang tua sebenarnya. Nah, ini ada hukum lain, ada masalah lain lagi. Nah,
Sekarang masalahnya adalah, misal hari ini ada yang lahir, otomatis 7 hari ke depan dianjurkan atasnya untuk akikah. Namun dia cuma punya uang 3,5 atau 4 juta, yang itu hanya cukup 1 kambing. Manakah yang perlu dia lakukan, dahulukan? Apakah dia berkurban atau akikah? Gitu loh. Apakah dia berkurban atau akikah? Maka jawabannya begini. Perlu kita ketahui, dalam Islam atau dalam fikih, terutama fikih ibadah, itu ada yang namanya ibadatul waqt. Ibadatul waqt, yaitu ibadah yang sifatnya sesuai dengan momentumnya. Ibadah yang bersifat momentuman. Ya. Ibadatul waqt, apapun yang ada di momentum itu, maka itu yang lebih afdol daripada ibadah umum atau ibadah lainnya. Ana kasih contoh, ikhwan. Ketika antum selesai salat fardu, ya, kan ada zikir-zikirnya, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam kasam, dan seterusnya dari zikir-zikir dan wiritan. Tapi setelah salat fardu, antum malah baca surat Al-Baqarah, pengen tilawah langsung setelah salat fardu. Manakah yang lebih afdol? Setelah salat fardu antum zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, atau baca Quran? Sebenarnya baca Quran itu paling bagusnya zikir, itu baca Quran. Tetapi ketika momentumnya adalah setelah zikir dan ada syariat khusus ketika itu, maka wallahu alam, lakukanlah zikir setelah sholat, itu lebih afdol di waktunya. Lebih afdol di waktu itu. Oke? Nah, lagi pula untuk baca Quran waktunya luas. Bisa nanti gitu loh. Adapun untuk zikir setelah sholat, akhirnya khusus setelah sholat saja. Begitu juga dengan wallahu alam akikah dan kurban. Antum hanya bisa kurban di 3 hari. Tanggal 10, 11, 12, ya enggak? Kalau akikah boleh enggak dipending? Boleh dipending, apalagi ada uzur gitu kan. Maka, dan ini tidak bisa dijamak, kata para ulama, akikah dan juga kurban tidak bisa dijamak niatannya. Akikah, kurban. Kenapa? Karena kurban ini hak Allah, akikah hak anak. Jadi nggak bisa digabungkan niatannya. Anak-anak hak Allah. Begitu ya. Jadi kalau ada 3,5 juta, cuma bisa beli 1 kambing atau domba, dan kondisinya anak baru lahiran, maka boleh ditunda akikahnya. Lakukan ibadatul waqt pada waktunya, yaitu berkurban. Oke? Kemudian para akhwat dan para ikhwan dan akhwat rahimakumullah, berkurban itu termasuk bagian dari nafkah untuk keluarga. Berkurban itu termasuk nafkah untuk keluarga. Makanya pahalanya bisa sampai ke keluarga Ahlul Bait. Keluarga Ahlul Bait. Ya, jadi pahalanya masuk ke keluarga Ahlul Bait. Siapa itu Ahlul Bait? Ahlul Bait adalah orang yang kita tanggung di rumah kita. Orang yang kita tanggung di rumah kita. Dan ini dikenal 3 pihak. 3 pihak. 1, orang tua kandung. 2, pasangan, suami atau istri. Dan yang ketiga, anak atau cucu. Itu, pahalanya ngalir ke situ. Ya. Jadi Ahlul Bait yang dimaksud pahalanya dapat ini adalah
orang yang kita tanggung di bawah atap rumah kita secara normal, yaitu orang tua, ayah ibu, kakek nenek, kemudian istri atau suami, dan kemudian anak atau cucu yang ada di tanggungan kita. Makanya sebagian ulama menyebut udhiyah atau hewan kurban itu adalah nafkah kita untuk mereka. Oke. Berangkat dari ini berarti mertua apakah dapat pahalanya? Kita katakan tidak. Kita berkorban nih, ya. Apakah mertua kita dapat? Enggak. Besan? Enggak. Ya. Orang tua dapat pahalanya. Karena orang tua itu sebenarnya masuk dalam domain nafkah kita, jemaah. Terutama laki-laki. Ketika orang tua butuh, kita yang berkewajiban untuk menafkahi orang tua. Jadi gitu. Ya. Istri dapat pahalanya, anak iya. Nah, berangkat dari kaidah ini, kita harus tahu ketika mau berkorban, punya uang banyak, apakah harus atas nama fulan atau fulan dari orang tua kita yang telah wafat gitu loh. Misal, antum akhi mau berkorban atas nama bapak almarhum, itu bagus. Tapi sebenarnya antum berkorban atas nama antum itu udah cukup. Bapak antum akan mendapatkan pahalanya juga gitu loh. Sebenarnya sama gitu. Ya, sama. Kasus lainnya, nih penting juga untuk paham. Satu sapi kan bisa 7 orang maksimal kan. Sekarang ada orang kaya, seorang bapak kaya, keluarga kaya. Dia punya uang 40 juta. Belilah dia sapi dan dia mengatasnamakan ini sapi untuk 7 orang. Satu dirinya, dia, ya. Kemudian kedua istrinya disebut namanya. Ketiga bapaknya disebut namanya. Keempat ibunya disebut namanya. Kelima anaknya disebut, semua itu satu keluarga. Oke. Sekarang pertanyaannya, hakikatnya sebenarnya siapa yang bayar? Bapak itu pakai duit dia, ya enggak? Berarti yang tidak boleh potong kuku, tidak boleh cukur kumis, bulu ketiak dan kemaluan itu siapa sekarang? Bapaknya. Ini yang kadang terjadi di masyarakat. Emang pengen baik mungkin, tapi ada potensi juga takutnya ria. Tuh lihat tuh satu keluarga tuh, supaya dibilang itu takutnya. Kalau ada niatan kayak gitu, ya batal itu amalan, hangus 40 juta, hangus pahalanya. Ya. Sebenarnya bapak ini cukup namanya dia saja, maka Allah Ta'ala akan berikan pahala kebaikan kepada keluarganya ini gitu loh, tanpa disebut namanya. Ya, kan uangnya pakai uang bapaknya. Berarti yang wajib sekarang namanya, nama bapaknya. Kemudian yang tidak boleh mencukur ini itu adalah bapaknya sendiri seorang. Oke? Nah, kecuali kalau benar misalnya bapaknya nyumbang 3,5 juta, anaknya nyumbang 3,5 juta, istrinya nyumbang 3,5 juta, pakai uang mereka masing-masing, sok atuh silakan. Baru namakan. Kalau 30 juta plok-plok dari bapaknya semua, ya bapaknya aja pakai satu nama, selesai, nggak usah semuanya. Ya begitu, Allahu a'lam. Oke. Kemudian misal lain, contoh lain, kasus lain. Seseorang pengen berkurban atas nama orang lain, apa hukumnya? Berkurban atas nama orang lain, apa hukumnya? Hukumnya diizinkan, tetapi ada beberapa rincian. Berkurban atas nama orang lain ada beberapa rincian. Yang pertama, satu,
atas nama orang yang masih hidup di keluarga. Yang kedua, atas nama orang yang sudah wafat di keluarga. Yang ketiga, atas nama orang yang masih hidup bukan keluarga, bukan ahli waris, bukan ahli bait. Orang yang masih hidup, bukan keluarga. Yang keempat, orang yang sudah mati bukan keluarga. Oke? Jadi ada 4 kemungkinan. Atas nama siapa nih? Yang pertama, orang masih hidup di keluarga. Orang masih hidup di keluarga. Maka dia boleh atas nama orang yang masih hidup ini di keluarga dengan syarat diizinkan oleh YBS. Nah, YBS diizinkan oleh YBS. Bukan SBY, SYBS yang bersangkutan. Diizinkan, minta izin dulu, walaupun bapak sendiri. Karena apa? Karena masih hidup. Beliau mau nggak? Ini atas nama beliau, gitu loh. Kalau beliau nggak berkenan, maka nggak boleh. Sehingga kurbannya mungkin tetap dinilai sebagai nama dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Wafat tapi dari bagian dari keluarga kita. Anak, orang tua, kakak, adik. Maka tidak perlu minta izin kepada ahli waris. Karena Anda termasuk keluarganya, maka enggak masalah. Atas nama beliau telah wafat dari keluarga, oke? Enggak masalah. Kemudian yang ketiga, yang masih hidup tapi bukan keluarga, maka wajib izin. Wajib izin pada YBS. Oke? Misalnya mau atas nama ustadznya, ya harus kontak ustadznya. Ustadz, afwan ustadz, ana mau berkurban atas nama antum. Ya. Kenapa sih harus minta izin gitu loh? Karena belum tentu semua orang itu mau dikutip namanya untuk kurban. Karena enggak semua orang berpikir bahwasanya namanya tercantum di kurban di tempat ini itu akan memuliakannya. Kadang-kadang ada yang berpikir kalau nama saya disebut, paling hadiah dari kamu itu bisa menurunkan derajat saya misalnya. Saya punya duit kok buat kurban, kamu nggak usah pakai nama saya gitu. Bisa aja terjadi gitu. Itu kalau masih hidup orangnya dan bukan keluarga. Yang keempat, harus izin dulu ya. Yang keempat, sudah wafat orangnya dan bukan keluarga, maka harus minta izin pada ahli waris terdekatnya. Paham nggak? Paham ya? Minta izin pada ahli waris terdekatnya. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Jangan diam-diam. Ya, beda dengan sedekah, beda dengan sedekah. Kenapa minta izin sama ahli waris terdekatnya? Karena ahli baitnya ya, maksudnya ahli waris terdekatnya itu anaknya, istrinya, ibu bapaknya. Kenapa begitu? Karena dianjurkan seseorang ketika menyembelih, ketika berkurban mengkonsumsi sulus, sepertiga dari hewan sembelihannya. Yang makan siapa sepertiga ini? Dia dan keluarganya. Saya ulangi ya. Berkurban atas nama almarhum yang bukan keluarga kita. Maka harus yang bukan keluarga di sini yang bukan bapak kita, bukan istri kita, bukan anak kita, bukan cucu kita. Tapi walaupun ada kekerabatan secara kekeluargaan, family tree, tapi agak jauh. Sepupu misalnya. Sepupu ini udah beda, walaupun keluarga. Ya, dianggap sebagai non keluarga dalam hal ini. Maka harus, kalau sepupu sudah wafat, kita mau berkurban atas nama sepupu kita ini, wajib untuk minta izin sama ahli waris sepupu terdekat. Misalnya sepupu kita
punya anak misalnya, maka kita minta izin sama anaknya, nak boleh nggak saya itu berkurban atas nama bapak kamu. Nah ketika dibolehkan, maka konsekuensinya adalah sepertiga dari sembelihan atas nama almarhum, sepertiganya mereka berhak untuk mengambilnya. Itu ya, karena kalau kita bebaskan, misalnya saya mau atas nama fulan, tapi kita nggak konfirmasi ke keluarganya, kalau udah wafat itu orangnya, kita nggak konfirmasi ke keluarga almarhum, maka kita sembelih, malah yang makan kita sendiri gitu kan. Sepertiga buat kita lah, katanya kan ini untuk atas nama fulan, maka sepertiga harus mereka berhak mendapatkannya. Jadi minta izin dulu. Kalau nggak diizinkan, maka nggak boleh atas nama dia, pakai atas nama orang lain yang mengizinkan aja. Ya begitu ya, begitu ummahat sekalian. Mudah-mudahan bisa paham untuk yang ini. Baik, kita menuju apa sekarang? Tadi udah udhiyah, akikah, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a hilala dzil hijjati minkum wa arada an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Barang siapa melihat hilal Dzulhijjah dari antara kalian dan arada an yudhhiya, ingin menyembelih, ingin berkurban, maka tahanlah rambut dan kuku-kukunya. Ingin menyembelih, ini hukum diikat dengan adanya iradah, keinginan, bukan diikat dengan uang, diikat dengan keinginan, niatan. Siapapun yang ada kepikiran pengen nanti berkurban, maka masuk 1 Dzulhijjah tidak boleh motong kuku dan rambut, walaupun cuma keinginan. Keinginan di sini bukan keinginan berandai ya, tapi memang dia pengen melakukan itu nanti insya Allah. Cuman uangnya misalnya belum ada. Walaupun uangnya belum ada, tapi dia memang ada keinginan untuk menyembelih nanti, berkurban, maka terwujudkan padanya kewajiban ini. Oke. Baik. Ikhwas sekalian, ummahat sekalian rahimakumullahu jami'an. Nabi SAW kata Aisyah dan kata Abu Hurairah, beliau kalau pengen menyembelih maka beliau membeli 2 kabsh, domba, 2 domba yang besar, gemuk, 2 tanduk, yang bagus-bagus domba. Ya, dan beliau SAW menyembelih salah satunya untuk umatnya yang bersyahadat dan bertauhid. Ini khusus Nabi ya, kita enggak ya. Nabi menyembelih satunya diniatkan untuk umatnya, jadi pahala yang ngalir ke seluruh umat kaum muslimin. Dan satu dombanya disembelih oleh Rasulullah SAW untuk dirinya dan keluarganya. Ya begitu. Taib. Kemudian ikhwas sekalian dan ummahat rahimakumullah, di antara petunjuk Nabi SAW dalam berkurban, yaitu memilih hewan kurban yang bagus, selamat dari aib dan cacat. Ya, ketika ternyata ada aib di telinganya, jangan pakai itu. Tanduknya patah, jangan pakai itu. Hidungnya patah, jangan pakai itu. Kemudian sebagian tubuhnya berpenyakit, jangan pakai itu. Matanya picek atau mungkin buta, jangan pakai yang itu. Ya. Jadi yang sempurna kesehatannya. Karena kata Allah Azza wa Jalla, "Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi." Jangan kalian itu mempersembahkan sesuatu yang khabith, yang rendah. Yang kalau misalnya kalian menafkahi dengan itu, maka kalau misalnya kalian dikasih barang itu, kalian juga malas untuk mengambilnya.
Maka dalam sedekah itu dianjurkan hal yang baik, yang menyenangkan pihak yang diberi sedekah. Jadi aib-aib yang zahir, matanya, tanduknya, kakinya pincang dan semisalnya, maka itu berpotensi tidak sah sebagai sembelihan kurban, melainkan hanya sebagai sedekah. Wallahu a'lam. Itu menurut sebagian ulama. Oke. Hewan apa saja yang dikorbankan? Ada 4 sebenarnya. Yaitu pertama ibil, unta. Ini yang paling kelasnya paling tinggi, ibil, unta. Kedua baqar, sapi. Ketiga ma'az, yaitu domba. Keempat ghanam, kambing. Al-muhim begini, kambing dan domba itu satu kelas, tetapi domba lebih afdal. Kemudian sapi karena lebih besar di atasnya. Dan urutannya kalau di Indonesia ketika kita berkurban, banyak orang menganggap dan lebih suka berkorban dengan 1/7 dari sapi. Tapi secara syar'i, secara hakiki yang lebih afdal adalah pertama unta, jelas. Itu kita nggak pakai sekarang. Satu orang satu nama untuk satu sapi. Nah itu paling besar sekarang di Indonesia. Kemudian kedua, terbesar kedua, yaitu satu orang satu kepala satu nama untuk seekor kambing atau domba. Barulah yang ketiga, sapi atau kerbau 1/7. Jadi sebenarnya kalau antum 3,5 juta kasih ke masjid 1/7, sebenarnya yang berkorban kambing itu lebih afdol, lebih berpahala, lebih afdol. Jadi satu badan utuh untuk satu orang itu lebih afdol daripada secara parsial. Ya begitu ya. Cuman kan di Indonesia ini kadang-kadang males daging kambing, kolesterol kata mereka. Ya, padahal nggak mesti. Coba lihat tinjau secara syar'i aja, oke? Nah, kemudian kata para ulama, yaitu Ibnu Taimiyah mengatakan dalam masalah penyembelihan, az-zakar afdal min al-untha. Binatang yang sembelih ini kalau jantan itu lebih afdal daripada yang betina. Lebih afdal yang jantan. Tapi tidak apa-apa kalau misalnya ternyata yang dia sembelih adalah yang betina, tidak apa-apa. Ya tetap sah insyaallah. Namun yang jantan lebih afdal. Oke. Tahunnya, usianya untuk di sini untuk ibil, yaitu ibil adalah unta, usia 5 tahun minimal. Untuk baqar dan sapi dan kambing usia sekitar 2 tahunan. Itu tidak masalah. Ya, tapi sebagian dari ulama mengatakan kalau untuk kambing 1 tahun pun bisa, boleh, kata sebagian ulama. Ya. Nah, untuk penyembelihan yang dianjurkan adalah pemilik dari kurban. Dialah yang dianjurkan untuk menyembelihnya. Dianjurkan untuk menyembelihnya kalau dia memang mampu menyembelih, tidak takutan. Terutama sapi kan. Memang ada orang kaya, Masya Allah, 40 juta beli sapi. Tapi untuk urusan nyembelih, paling gak bisa. Karena memang berat, apalagi sapinya sehat. Nah, maka boleh diwakilkan. Boleh diwakilkan. Apakah harus sebut nama? Sebaiknya sebut, tetapi kalau lupa enggak masalah. Yang penting katakan bismillah, Allahu Akbar. Selesai. Ya begitu ya. Nah, dianjurkan untuk memakan 1/3 dari korban itu. Bersedekah 1/3 dan memberi hadiah 1/3. Intinya untuk orang lain 2/3, untuk diri sendiri dan keluarga 1/3, itu anjuran. Kalau lebih boleh, cuman lebih dianjurkan 1/3 maksimal.
Namun yang terjadi di lapangan, apalagi dengan kepanitiaan, kerap kali panitia hewan kurban itu, panitia penyembelihan hewan kurban Idul Adha tidak mencatut sejak awal pemilik ini pengen bagian apa aja. Paham nggak jemaah? Jadi baiknya panitia kurban itu sedari awal kan pendaftaran nih. Ya saya bayar berapa, 100.000 atau 150.000 untuk kepengurusan. Iya, boleh sewa jasa, karena penjagal atau orang yang berjasa di penyembelihan itu tidak boleh dapat upah dari daging, ya. Maka 150.000 per orang yang mau menitipkan sapi atau kambingnya di masjid atau DKM. Kadang-kadang nggak ada keterangan, nggak ditanya, melainkan DKM sendiri yang memutuskan dapat kaki depan sama buntut atau gimana gitu ya. Yang mana itu belum sampai sepertiga. Ya. Saya nggak bermaksud untuk bagaimana ristawa ini gimana, itu bukan Pak Anam dan seterusnya, itu urusan masing-masing. Tetapi yang terjadi, apalagi yang bukan mengenal sunnah, itu kerap terjadi hal yang membuat polemik dan desas-desus serta suudzon antar masyarakat. Kadang yang terjadi ini ketua panitia atau ketua DKM itu melakukan suatu kecurangan dengan memonopoli daging dimonopoli, masya Allah. Diam-diam dibawa tuh daging-daging, ketika orang-orang pada sibuk mencacah-cacah, ibu-ibu juga pada sibuk untuk mainin goloknya, ya. Ini ada ketua DKM atau panitia yang oportunis dan sibuk ngumpulin plastik-plastik berisikan daging untuk dia bawa, dialihkan tempat lain yang jauh dari tempat itu. Ya. Orang yang lebih berhak mendapatkan daging-daging itu pertama siapa? Sahibul kurban. Dia boleh mengatur bagian mana untuk dia. Yang penting sepertiga paling maksimal kalau bisa mah. Ya. Kemudian kan dianjurkan sepertiganya untuk hadiah, sepertiga untuk sedekah. Oke. Sebenarnya panitia ini dia dibayar oleh para sahibul kurban per potong 150.000, itu kan biaya sembelih, biaya kepengurusan daging. Memang sih rumit kalau misalnya dipisah-pisah, akhirnya dicampur gitu kan. Tapi minimal dari awal itu kalau ada tertulis ini sahibul kurban mau bagian mana, itu kan lebih enak gitu loh, lebih jelas. Tidak membuat haknya itu tersumbat. Bahkan kalau sahibul kurban bilang, ya akhi, ana di sini bayar 150, cuman numpang sembelih dan cacah-cacah daging doang. Ana pengen ambil semuanya, ana sendiri yang bagikan. Maka sahibul kurban itu berhak dapetin semuanya dan dia sendiri yang bagi, boleh. Ya, sebenarnya begitu. Masalahnya memang kalau semua orang kayak gitu rumit, ya jadinya panitia jadinya tukang jagal doang semuanya. Namun di sini perlu adanya wawasan yang bertambah ya untuk para panitia ini. Kadang-kadang dalam diskusi mereka tidak memperhatikan masalah-masalah seperti ini. Yang ada pakem baku, kita yang ngurus semuanya, kita yang distribusi semuanya. Sahibul kurban cuma dapat tulang bagian ini dan bagian ini, dah gitu, dah semuanya flat kayak gitu. Memang sih itu persyaratan yang nanti sahibul kurban itu ya mesti tunduk, tetapi itu mengurangi hak dari sahibul kurban sebenarnya. Ya. Begitu. Ya kalau dibilang rumit, ya rumit. Kalau nggak mau rumit sebenarnya nggak usah jadi panitia, karena emang bakal rumit hal seperti ini. Apalagi daging-daging berkumpul gitu kan. Baik. Jadi sepertiga untuk dirinya dan keluarganya, sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk hadiah, terutama kepada fuqara dan miskin. Ada kasus juga jemaah sekalian, yaitu panitia masjid ini
ketika nyelenggarain kurban itu lebih suka ngasih yang jauh-jauh dibandingkan dengan orang-orang sekitar, dengan alasan orang sekitar kita udah pada kaya, beli daging gampang. Ini salah. Ya. Paling pertama adalah yang paling berhak, paling pertama adalah sahibul kurban itu dulu. Mau dia kaya kayak mau enggak, kita tuh jangan mikirin ini orang kaya, jangan dikasih. Ini kaum muslimin semuanya gitu loh. Beberapa panitia itu lebih suka membagikan kupon. Wah, orang-orang ini yang belum tentu orang miskin. Kupon banyak. Sahibul kurbannya dikurangin haknya. Nanti ketika sahibul kurban menagih dikit haknya, dibilang gak ikhlas. Ini kan ngeselin kayak gini. Ya, ngeselin. Sebenarnya sahibul kurban bahkan kalau mau ambil semuanya, Pak DKM, Pak Panitia, ini kan kurban saya cuma numpang di sini doang, saya udah bayar, saya pengen semua dagingnya saya bawa, mau saya alokasikan sendiri, monggo, harusnya gitu. Tapi kadang peraturannya pakem, afwan gak bisa, kalau sudah di tangan kami maka sudah, kamilah yang akan mengaturnya. Ya salam, ini fikih perlu jemaah sekalian ya. Dan sahibul kurban kalau memang gak terima, ya ambil dia bagiannya, karena dia berhak. Tapi kalau sahibul kurban sudah mengatakan sejak awal, nanti saya serahkan semua urusan ke panitia, saya gak dapat pun gak apa-apa, saya ikhlas, oke, itu baru silahkan ya. Jadi hati-hati dengan hak orang lain. Tetangga-tetangga masjid terutama, walaupun kaya, maka lebih berhak mendapatkannya. Ya. Tapi juga orang-orang fakir miskin sekitar juga berhak mendapatkannya. Ya. Taib. Kemudian tidak boleh menyembelih kurban sebelum terbitnya matahari, bahkan sebelum apa? Sebelum sholat Id. Sebelum sholat Id. Adapun setelah sholat Id maka sah sebagai kurban. Sebelum sholat Id maka belum sah menjadi kurban. Ya. Ya. Adapun kalau misalnya ternyata sebelum sholat Id dia sembelih, berarti ini hukumnya sedekah, bukan kurban. Dalam hadis Nabi SAW, siapa yang menyembelih sebelum sholat Id maka hendaklah dia ulang penyembelihan itu. Artinya dia beli kambing lagi, sembelih gitu. Karena yang pertama sebelum Id itu tidak sah sebagai kurban, tapi hanya sebagai sedekah. Maka kalau seseorang nih dia jadi makmum salat Id berjamaah, jadi makmum selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus dia pergi dari musholla meninggalkan khatib dan juga para jemaah, dia tinggalin, terus dia nyembelih sendiri di rumah, maka ini sah sebagai hewan kurban walaupun sendirian, walaupun khatibnya itu lagi ceramah, walaupun dia nyembelihnya di samping khatib misalnya ya, maka sah sebagai kurban. Begitu, yang penting setelah selesai salat Id ya. Ada pertanyaan enggak ummahat sekalian? Kalau ada pertanyaan cepat-cepat ditulis ya. Taib. Kasus-kasus di pengelolaan masalah upah ya. Masalah upah, ujrah untuk penjagal dan orang-orang yang berkontribusi membantu penyelenggaraan ini semua. Harus benar-benar punya fikih, dan alokasi pendanaan itu harus benar. Banyak oportunis juga dalam masalah ini. Masalah keuangan, masalah air dan fasilitas masjid. Oke? Anak kasih contoh. Tapi jangan dimuntakin ya, karena ini bukan masjid kita. Misal di satu masjid, DKM menyelenggarakan penanganan dan pemanfaatan hewan kurban, apa ya namanya, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di teras masjid. Boleh atau tidak hukum di parkiran seperti ini misalnya? Boleh tidak? Hukumnya dibolehkan.
Boleh. Ini menunjukkan bahwasanya teras masjid bukan bagian dari masjid. Kenapa? Karena kalau dibolehkan berarti kan itu di situ ada darah najis. Kalau emang itu bagian masjid, maka nggak boleh dong harusnya gitu. Berarti oke, kita sepakat boleh di situ. Teras bagian masjid itu adalah aula, ini masjid. Dan ubin yang di luar ini masjid itu. Itu bagian masjid, itu masuk masjid. Maka sholat tahiyatul masjid di situ masih boleh. Tapi kalau di bagian parkiran itu bukan masjid. Secara syar'inya bukan masjid walaupun tanah masjid, ya. Tapi boleh dagang di sana, boleh. Ya. Nanti nyembelih di sana, tertumpah darah kambing atau sapi najis, boleh. Dikubur di situ, boleh. Maksudnya dikubur bukan binatangnya apa namanya? Giceruan atau apa tuh? Darahnya, kotoran di dalam itu boleh. Ya, enggak masalah insyaallah. Oke. Nah, sekarang pengairan pasti butuh pembersihan. Ya. Apa hukumnya menggunakan air keran fasilitas wudu masjid untuk itu, pembersihan itu, ya. Juga sapu masjid, sapu lidi masjid, terus yang buat ngeringin apa dan seterusnya itu ya. Boleh nggak dimanfaatkan untuk fasilitas pelaksanaan hewan kurban ini, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban ini? Boleh atau tidak? Hukumnya wallahu alam boleh. Tapi usahakan untuk sapu dan semisalnya jangan dari masjid. Adapun untuk air boleh dari masjid. Ya. Kenapa begitu? Nah, gitu ya. Jadi air boleh dari masjid. Tapi kalau sapu dan semisalnya inventaris seperti itu sebaiknya jangan. Meja ini nih, kayak gini, ditaruh di sana sebagai administrasi untuk kurban, sebaiknya jangan pakai punya masjid. Tapi kalau air, silakan. Oke, itu satu poin. Kemudian keuangan, tidak boleh mengambil sepeser pun dari kas masjid untuk penyelenggaraan ini. Walaupun sebatas spanduk atau gimana, jangan dipakai dari kas masjid. Ya, kenapa? Karena kas masjid dari mana? Kotak amal. Orang-orang tujuannya apa? Untuk fasilitas masjid. Penyembelihan hewan kurban bukan fasilitas masjid. Walaupun tempatnya di area masjid. Ya, bukan fasilitas masjid. Ya. Walaupun atas nama masjid, misalnya Masjid Al-Aqsa menyelenggarakan gini, iya, tetapi hakikatnya itu bukan fasilitas masjid. Maka fasilitas dan inventaris masjid yang sifatnya fisik seperti itu tidak dipakai. Dan juga sifatnya nominal uang juga jangan dipakai karena nggak diniatkan untuk itu. Gitu ya. Tapi kalau air kok boleh? Ada dua alasan. Pertama, air dan rumput itu pada asalnya free. Semua orang berhak, ada hadisnya. Tapi saya tidak bisa ingat saat ini bahasa Arabnya. Air, ilalang, rumput itu semua free dalam kehidupan manusia. Bebas sebenarnya. Ya, itu satu alasan. Kecuali yang dikemas seperti air aqua itu kan ada proses tersendiri, itu beda. Kalau itu boleh dijual. Itu ada pertanyaan tuh. Kemudian alasan kedua, secara urf, tradisi lokal, anggapan mindset lokal kita, air itu ya tidak hanya diperuntukkan untuk yang bersifat ibadah saja, gitu loh. Air itu yang di masjid, ya, keran air, ya, semua air di kamar mandi ini tidak untuk fasilitas ibadah saja, melainkan urufnya, umumnya untuk siapapun yang butuh silakan, walaupun bukan buat ibadah. Umumnya kan gitu. Semua penafkah juga tahu itu. Ya.
Misal ada orang Gojek datang hinggap di masjid bukan buat sholat, tapi untuk numpang BAB. Boleh nggak? Boleh. Padahal dia mau ibadah nggak? Lah enggak, dia mau BAB kok. Malah ini ngebersihin kotorannya gitu loh. Itu boleh. Maka apalagi ini untuk maslahat kebersamaan kaum muslimin, maka lebih boleh lagi penggunaan air. Iya, pakai inventaris masjid untuk yang air boleh, karena pertama air itu pada asalnya free, seperti rumput. Antum punya kambing, melihara kambing, ternak kambing, kemudian di teras masjid banyak rumput, kambing suruh makan rumput itu boleh nggak? Ya boleh, boleh, nggak bayar, boleh, makan aja rumput. Malah orang DKM seneng biar bersih rumputnya gitu, boleh. Karena rumput pada asalnya apa? Tidak dinilai sebagai harta jual beli sebenarnya pada asalnya. Ya. Dan juga secara uruf orang-orang itu menganggap rumput depan masjid itu ya barang remeh, dicabut alhamdulillah malah gitu kan. Maka enggak masalah. Begitu juga dengan air, ya. Begitu juga dengan air, apalagi air tersebut untuk diwakafkan. Selama air tersebut tidak untuk dijual, maka boleh. Kan ini kan wakaf juga nih, air apa namanya, pumpnya, jet pumpnya dan seluruh alat peralatan itu wakaf semua untuk kemaslahatan kaum muslimin umumnya. Ya begitu ya jemaah sekalian. Jadi dalam kepengurusannya ya seperti itu. Hati-hati dengan uang kas. Nah, kan misalnya dari pihak masjid menerapkan 100.000 atau 150.000 untuk satu ekor kambing penanganan pengurusan di masjid gitu, pengurusan hewan kurbannya gitu kan. Bagaimana dengan upah untuk orang yang berjasa dan berkontribusi dalam hal ini? Baik itu penjagal, baik itu pembantunya, kadang kita ngebantu kan, baik itu panitianya dan seterusnya, ya. Maka membayar dengan daging kurban itu haram, tidak sah, tidak boleh. Membayar dengan daging kurban itu tidak boleh. Bagaimana gambaran membayar dengan daging kurban? Satunya begini, DKM bilang ke para penjagal dan para pembantunya, kalian tanggal 10 nanti Idul Adha ke masjid saya 10 orang. Nanti kalian masing-masing akan mendapatkan 2 besek isinya daging. Maka ini tidak boleh. Bahkan bukan daging, 2 besek isi kulit tetap nggak boleh, karena itu bagian dari hewan kurban. Ini sudah ada dijanjikan, maka terjadi apa? Nilai jual beli. Itu satu. Ini nggak boleh, tidak sah sebagai mukafaah atau fee. Atau yang kedua, yaitu dari penjagalnya sendiri, ya, mensyaratkan, ya, misal bilang berapa Pak, saya kalau kerja di situ sehari 300.000 Mas, oke, tapi saya dapatkan tambahan daging gitu, oke, dapat. Nah ini sama aja. Nah, adapun yang dibolehkan, dia dapat daging, cuman dapatnya daging dia itu dengan syarat satu, tidak ada obrolan sebelumnya. Tidak ada obrolan sebelumnya tentang kesepakatan daging, itu satu. Dan yang kedua, selain tidak ada obrolan, kalaupun dikasih daging itu di waktu setelah selesainya semua hal. Saya kasih contoh. Kadang jeroan itu kan banyak yang nggak mau, atau kepala gitu. Selesai ngejagal, udah selesai semua, udah beres nih, kupon-kupon udah diambil, udah masing-masing besek udah diambil sama yang berhak. Masih banyak sisa pala atau jeroan. Udah buat saya aja ya, maka ini boleh.
maka ini boleh. Kenapa? Karena tidak pernah ada akad dan kesepakatan atau perjanjian sebelumnya untuk dapat yang seperti ini. Adapun kalau di awal bilang, saya 300 ya, gaji saya di situ, nanti besok Idul Adha gaji saya 300 ya, kerja di situ, iya. Tapi saya minta boleh loh nanti kalau ada sisa buat saya semua, nggak boleh. Jadi yang sifatnya aksidental itu silahkan. Tapi yang sifatnya terencana di awal dan terbilang, terucap, nggak boleh. Karena ini jadi apa? Persetujuan perdagingan gitu. Ya, maka nggak boleh. Makanya orang penjagal itu ya udahlah, dia dikasih 300.000, udah nggak usah nuntut apa lagi. Insya Allah dikasih daging, tapi kan di waktunya, nih, satu nggak ada omongan gitu kan sebelumnya. Nah bisa juga dia dikasih di akhir-akhir membludak banyak, satu motor dia bawa itu daging semua. Nah kalau itu halal dia dapat sisanya. Dan penjagal itu pegawai, pekerja nggak boleh melakukan ghulul. Ini dia nih. Ghulul itu apa? Nilep. Ya, ini banyak. Ya, misalnya dia sewa oleh DKM oleh panitia untuk cincang semuanya lah, mana aja yang sempet-sempetnya gitu kan, semuanya dicincang satu persatu gitu kan. Nah bagian torpedo paling dia suka cepet hilangnya itu, dia simpen di kantong atau disimpan di suatu tempat yang tersembunyi ya, biar nggak ketahuan orang. Ini ghulul. Ini sama dengan nyolong sebenarnya. Ini nyolong. Kenapa? Dia ini pegawai. Pegawai itu nggak punya hak untuk ngambil apapun dari perusahaan kecuali dengan seizinnya. Itu pun kalau diizinin dikhawatirkan masuknya pembayaran gitu. Maka ya kalau udah kenal sunnah, kenal hukum itu alhamdulillah Pak. Tapi kan kebanyakan tukang itu apalagi kebiasaan dari dulunya torpedo dikoleksi sama dia. Nah itu banyak tuh ya. Ana pernah jadi korban ya, udah kambing ana blok gitu, udah ana simpen itu, ini punya ana hewannya, enggak 1 menit Pak, langsung gaib dia, enggak ada. Ana mau nuduh siapa, nggak tahu nih siapa gitu. Ya salah. Ya itu seperti itu. Masa kita itu perlu mencerdaskan DKM dan panitia. Sayangnya kadang panitia itu udah bertahun-tahun atau DKM udah bertahun-tahun merasa hanya paham lapangan tapi tidak paham hukum. Sehingga kalau kita katakan hal seperti ini kadang-kadang nggak terima. Tapi tapian bilang aja ente pengen torpedo gitu. Iya, kadang-kadang kita aja ini ada tapi-tapinya, perlu ketegasan seperti hal kayak gini. Orang banyak mengira tuh, berapa orang beralasan shahibul kurban harus ikhlas. Harus ikhlas. Tapi kadang-kadang panitia juga ngambil macam-macam untuk pribadinya. Gitu loh. Dan belum tentu panitia berkurban, tapi dia dapat lebih banyak daripada shahibul kurban. Ajaib. Dengan alasan saya kan udah berjasa di sini, saya mengeluarkan tenaga saya. Berarti antum dibayar dong dengan daging, ya enggak? Tuh. Ya mudah-mudahan sih insyaallah makin lama makin cerdas insyaallah kita panitia kita supaya tidak terjadi kecurangan ya. Wallahu a'lam. Ya, ini ada tanya jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika yang jagal sudah dibayar, lalu kulit dan kepala ditinggalkan saja sama sahibul kurban, lalu dibawa penjagal, apakah boleh? Boleh, karena itu tidak ada akad, tidak ada agreement atau omongan sebelumnya dia bakal dapat itu, melainkan itu sifatnya aksidental, insidental, terjadi begitu saja, maka itu boleh. Adapun kalau misalnya diomongin dari awal, maka berarti itu jadi akad jual beli, maka tidak boleh. Ya.
Taib, itu pertanyaannya. Mungkin kita cukup, ada lagi pertanyaan. Fadol. Yang sahih wallahu alam, darah hewan kurban karena termasuk dam masfuh, darah yang ngucur, maka yang sahih itu adalah najis. Ya, jangan dibawa ke masjid, tapi dia di teras masjid boleh. Ya, boleh di sini maksudnya kan darurat juga di situ. Dan panitia itu hendaknya cepat-cepat untuk membersihkan kalau sudah lekas selesai. Adapun bau anyirnya, bau amisnya itu dimaafkan. Ya, begitu wallahu a'lam. Ya. Gimana? Aula ini. Nah, aula tersebut nyambung ke masjid nggak? Nggak nyambung di sini, maksudnya lantainya tuh sama nggak dengan masjid? Nah, oke. Tapi aula itu biasa digunakan untuk rapat gitu. Insya Allah nggak termasuk, insya Allah. Insya Allah nggak termasuk. Jadi maksudnya boleh di situ. Cuman anda belum bisa untuk masjid yang digambarkan antum, lebih jelasnya harus melihat langsung. Gini loh, ini kan ada mihrab nih, ada apa, ruangan ya, nggak salah. Nah, kayak gitu bukan? Oh, aula. Tembok langsung baliknya aula. Dan itu dipakai sholat berjamaah di situ. Anda masih belum jelas, jadi subhat itu Anda nggak tahu. Tapi kalau misalnya dia masih satu ubin yang sama nyambung dengan masjid, itu adalah masjid gitu loh. Itu pun yang ubin di luar itu, di luar karpet itu masjid, masuk masjid. Karena dia itu nyambung dengan ubin ini, gitu kan? Itu masjid. Dagang di situ nggak boleh. Gitu. Ya, gitu. Allah alam. Fadal. Konten online untuk kita nitip sama orang di daerah mana boleh, nggak masalah. Itu pakai akad wakalah Pak, perwakilan boleh. Kita mewakilkan orang, tolong belikan dan kurbankan di sana, boleh. Atas nama saya, boleh. Itu wakalah, perwakilan kurban boleh, nggak masalah insyaallah. Oke. Taib. Mungkin cukup insyaallah sampai sini ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.